Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlis Matin, NIM 11870700055 dari kelas Teknik Elektro B. Di sini izinkan saya akan mempresentasikan tentang materi-materi yang telah dijelaskan oleh dosen kita, Bu Rina, selama kita belajar di rumah. Di sini kita ringkas dan akan dijelaskan kembali untuk menyelesaikan tugas atau diganti dengan ujian akhir semester untuk membuat video presentasi ini. Langsung saja kita mulai presentasinya dari materi yang kita lanjutkan. Ya, materi yang ada pada presentasi ini yaitu ada 4. Yang pertama ada deret Taylor. Nah, yang kedua di sini ada persamaan non-linear. Yang ketiga itu ada sistem persamaan linear. Yang terakhir yaitu ada materi interpolasi. Jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas meringkas, mungkin tidak semuanya ada mungkin di sini, tapi saya akan membahas beberapa materi yang sudah saya bikin tentang deret Taylor, persamaan non-linear, sistem linear, dan interpolasi. Mari kita mulai dari pertama, dari deret Taylor. Oke, deret Taylor ini adalah atau dia ada juga namanya deret Maclaurin, adalah penaksiran polinom derajat tak hingga yang memiliki nilai pusat X sama dengan 0. Nah, kalau deret Taylor adalah deret polinom yang berasal dari titik manapun atau berapapun nilai X-nya. Jadi X-nya sama dengan X0. Nah, ini kita bisa lihat rumusnya dari deret Maclaurin. Fx sama dengan F0 ditambah turunan pertama dari F dibagi 1 faktorial dikali X, ditambah lagi F turunan kedua dari F dibagi 2 faktorial dikali X kuadrat, dan ditambah F turunan ketiganya dikali dibagi 3 faktorial dikali X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, deret Taylor juga memiliki rumusnya seperti ini. Fx, F sama dengan Fx0 ditambah X dikurang X0 dibagi 1 faktorial dikali turunan F X0 ditambah ya, dan seterusnya, dipangkatkan 2 selanjutnya sesuai soalnya ntar. Nah, bisa juga dapat ditulis lebih ringkas seperti ini rumusnya. Sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga Fn A dibagi n faktorial X dikurang A pangkat n. Bisa lebih singkat. Jadi kesimpulannya, deret Maclaurin ini memiliki nilai pusatnya X-nya dari 0. Tetapi kalau deret Taylor ini bebas untuk memilih dari titik manapun, tidak harus dari titik 0. Berbeda dengan deret Maclaurin. Oke, lanjut ya. Ke contoh soal. Contoh soalnya Fx. Ini buat contoh soal deret Taylor. Fx sama dengan cos 3x. Terus tentukan deret Taylor sampai dengan order ke-8 dengan residunya. Dengan memakai rumus dt. Dt itu deret Taylor. Sigma n k-nya sama dengan 1. X kurang x0 per k f k x0. Oke, langsung step pertama. Step pertama ini kita turunkan f-nya dulu sampai 9. F aksen min 3 sin 3x diturunin lagi jadi min 9 cos 3x, karena kan turunan dari f dari min 3 sin 3x itu 3 nya dikali min 3 jadi min 9, sin turunan jadi cos dikali 3x. Nah, terus sampai ke turunan ke 9. Nah, setelah diturunkan disubstitusikan F0 kita substitusikan di turunan 1. 3 sin 0. Sin 0 kan 0, berarti 3 kali 0, 0. Terus turunan kedua F0 min 9 cos 0. Cos 0 itu 1, berarti 1 kali min 9 sama dengan min 9. Dan seterusnya sampai turunan ke 9 disubstitusiin.
Step kedua yaitu X sama dengan 0. Cos 3X, X-nya kita masukin nilai 0 dan didapatkan seperti ini. Lanjut ke step ketiga yaitu menentukan direct Taylor. Cos 3X, nah kita masukin langsung cos 3X nya, X min X0 min 3 sin 3X ditambah seterusnya akan menjadi seperti ini. Nah step terakhir yaitu menentukan residu R8 dengan rumus R8 itu residu 8 X min X0 pangkat 9 min 19683 cos 3X per 9 faktorial didapat dari hasil sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu persamaan non linear. Persamaan non linear ini ada beberapa metode yang kita dapat lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, yang pertama ini ada metode tertutup. Nah, metode tertutup ini disebut juga metode bracketing. Bracketing disebut sebagai metode tertutup karena dalam pencarian akar-akar persamaan non linear dilakukan dalam suatu selang A, B. Next. Nah, metode tertutup ini memiliki banyak metode. Yang pertama ada metode tabel. Metode tabel yaitu, nah di sini kita akan membacakan algoritma metode tabelnya. Yang pertama itu definisikan fungsi fx. Jadi kita akan mendefinisikan fungsi fx kalau menurut tabel. Yang kedua, tentukan range untuk X yang berupa batas bawah atau kita tulis X bawah dan batas atas atau kita tulis juga X atas. Yang ketiga ada tentukan jumlah pembagi atau bisa disebut juga N. Yang keempat kita hitung step pembagi atau kita sebut H. Nah rumus H ini H sama dengan X atas atau batas atas dikurang X bawah batas bawah dibagi N. N itu jumlah pembagi. Nah untuk I sama dengan 0 sampai N maka XI sama dengan X bawah batas bawah ditambah I dikali H. Itu step pembagi. Nah untuk I sama dengan 0 sampai dengan N dicari K di mana bila fxk sama dengan 0 maka xk adalah penyelesaian. Bila fxk kali fxk plus 1 kurang dari 0 maka ada dua nih, fxk akan kurang dari fxk plus 1 dan maka karena xk. Bila tidak, xk plus 1 adalah penyelesaian atau dikatakan penyelesaian berada di antara xk dan xk plus 1. Lanjut. Yang kedua ada metode biseksi. Nah ini masih metode tertutup. Nah algoritmanya adalah yang pertama sama dengan definisikan fungsi fx. Yang kedua tentukan rentang untuk x yang berubah batas bawah dan batas atas. Tentukan nilai toleransi E dan iterasi maksimum N. Hitung FA dan FB. Hitung X sama dengan A plus B per 2. Terus ada juga hitung fx-nya. Dan yang ke-8 bila fxr kali fa kurang dari 0 maka B sama dengan X. Jadi B akan sama dengan X jika fxr itu di fxr dikali fa itu kurang dari 0. Nah dan fb sama dengan fx. Bila tidak maka A sama dengan X dan FA sama dengan Fx. Oh gitu. Jika B kurang A nilai mutlak ya dikurang jika nilai mutlak B kurang A itu kurang dari E atau iterasi lebih dari iterasi maksimum maka proses dihentikan dan didapatkan akar X dan bila tidak ulangi langkah ke-6. Oke lanjut. Yang ketiga ada metode regulavasi. Ini masih metode tertutup. Nah algoritmanya yang pertama sama dengan yang tadi, definisikan fungsi fx. Yang kedua tentukan batas bawah dan batas atas. Nah, yang ketiga tentukan toleransi error atau kita sebut E dan iterasi maksimum N. Terus yang keempat hitung FA sama dengan A dan FB atau FB. Untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan atau N
atau error lebih dari E, maka ini akan rumus seperti ini nih. X sama dengan AFB min BFA per FB dikurang FA. Nah, ini juga algoritma selanjutnya, hitung Fx sama dengan Fx dan selanjutnya. Nah, ini ada metode terbuka. Ini metode yang lain, bukan metode tertutup. Ini yang jenis kedua, itu metode terbuka. Nah, metode terbuka ini juga ada macam-macamnya. Pertama, ini ada metode iterasi titik tetap. Algoritmanya pun yang pertama didefinisikan Fx dan Gx. Terus tentukan nilai toleransi E dan iterasi maksimum N. Tentukan tebakan awal X0. Untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau X iterasi, hitung Fx ini. Nah, akar persamaan adalah X terakhir yang diperoleh. Yang kedua adalah metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson ini juga termasuk metode terbuka. Dengan algoritma-algoritmanya seperti ini. Tentukan toleransi error dan iterasi maksimum, hitung nilai pendekatan awal X0, hitung Fx0 dan F-aksen X0, dan seterusnya. Akar persamaan adalah nilai X1 yang dapat diperoleh. Next ke metode secant. Ini juga masih metode terbuka. Nah, metode secant ini adalah modifikasi dari metode sebelumnya, yaitu yang Newton-Raphson. Makanya dinamakan metode secant. Nah, algoritmanya pun seperti ini. Yang masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantara terdapat akar, yaitu X0 dan X1. Sebaiknya gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya. Titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Hitung Fx0 dan Fx1 sebagai Y0 dan Y1. Nah, rumusnya seperti ini nih. Xi plus 1 sama dengan Xi min Yi. X1 dikurang X1 min 1. Yi dikurang Yi min 1. Nah, hitung Yi plus 1 itu sama dengan F kurang Xi plus 1. Lanjut ke sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini pengertiannya adalah suatu persamaan yang setiap sukunya itu mengandung konstanta dengan variabelnya berderajat 1 atau tunggal, dan persamaan ini dapat digambarkan dalam sebuah grafik dalam sistem koordinat kartesius. Jadi kalau pasti teman-teman ataupun yang nonton ini pada belajar dulu di SMA tentang sistem persamaan linear dan tentang koordinat kartesius. Nah, bentuk umum persamaan linear itu seperti ini. Pasti sudah pada tahu, Y sama dengan MX plus B. Ini contoh umumnya. Nah, contoh dalam realnya, Y min sama dengan min X plus 5 atau Y min 0,5X plus 2. Ini contoh bentuk umum nih dari persamaan linear. Tapi materi yang kita akan bahas tentang, nah, gambar ini itu tentang eliminasi metode Gauss. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, yang pertama ini kita ada tiga metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang kita pelajari. Yang pertama ada metode eliminasi Gauss. Kita harus membuat persamaan seperti ini dulu. Yang kita tahu pada eliminasi Gauss ini kita menggunakan OBE yang harus membentuk segitiga 0 seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita buat persamaan ini, kita bentuk OBE, lanjut lagi jadi seperti ini. Dan sehingga dari persamaan perhitungan di atas, kita mendapatkan nilai X1, X2, dan X3 di eliminasi Gauss. Lanjut ke metode iterasi. Nah, metode iterasi ini, iterasi Jacob, mirip dengan Gauss-Seidel. Hanya semua nilai-nilai yang diperoleh di iterasi ke I akan digunakan lagi pada iterasi ke I plus 1. Iterasi pertama dimulai dengan terkaan awal X2. Nah, X2, seterusnya sampai X berapa? Sampai dengan 0. Nah, dihitung nilai X1, berikutnya dihitung nilai X2, dan seterusnya. Iterasi berikutnya dihitung berdasarkan nilai-nilai X yang diperoleh pada iterasi sebelumnya.
Proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai X yang konvergen. Nah, lanjut. Nah, ini juga masih iterasi nih. Ini iterasi Gauss-Seidel yang mirip dengan iterasi Jacob. Cara menyelesaikan sistem persamaan linear ini dilakukan secara iteratif. Biasanya digunakan untuk sistem yang besar, n sama dengan ratusan. Jadi n-nya itu biasanya ratusan. Baru menggunakan iterasi Gauss-Seidel ini, di mana metode eliminasi tak mampu lagi karena terlalu banyak pembulatan yang dilakukan. Seperti itu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu interpolasi. Pengertian dari interpolasi ini berguna untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi mempunyai orde atau derajat. Nah, macam-macam dari interpolasi ada banyak. Interpolasi yang pertama itu ada interpolasi beda terbagi Newton. Nah, itu ada macam-macamnya lagi, ada 4. Yang pertama ada interpolasi linear. Yang kedua ada interpolasi kuadratik. Yang ketiga ada interpolasi kubik. Nah, yang keempat ini ada interpolasi orde ke n. Maaf, saya salah ketik. Orde ke n. Dan yang kedua ada jenis interpolasi Lagrange. Nah, lanjut kita bahas. Yang pertama adalah interpolasi beda terbagi Newton. Ya, yang macam-macam. Yang pertama adalah interpolasi linear. Algoritma dari interpolasi linear ini ada banyak. Yang pertama ini kita harus tentukan 2 buah titik XY sebagai dasar pembentukan persamaan linear. Terus hitung M menggunakan persamaan. Nah, ini rumus untuk menghitung M. Y2 min Y1 per X2 min X1. Pasti teman-teman yang nonton sudah pada tahu menghitung M ini seperti ini rumusnya. Sering banget dipelajari. Yang ketiga deh, hitung B menggunakan rumus Y2 dikurang MX2. Nah, M ini didapat dari rumus tadi. Selanjutnya didefinisikan fungsi lainnya berdasarkan nilai M dan B. Dan juga hitung Fx dengan cara substitusi nilai X pada persamaan linear. Jadi nilai X-nya dimasukkan ke persamaan linear untuk melakukan interpolasi nilai Y yang ingin dicari. Nah, rumusnya dengan ini. Fx sama Fx0 plus Fx1 min Fx0 per X1 min X0 dikali X dikurang X0. Nah, interpolasi, kesalahan pola interpolasi linear. Ini juga ada rumusnya nih. Rumusnya harga hasil perhitungan dikurang harga sebenarnya per harga sebenarnya kalau kita mencari kesalahan pola interpolasi linear. Lanjut, yang kedua itu interpolasi kuadratik. Interpolasi orde kedua. Dia memerlukan 3 titik. Nah, bentuk polinomnya seperti ini. F2x sama dengan A0 plus A1x plus A2x2. Nah, dengan mengambil A0 itu sama dengan B0 min B1 kali 0 plus B2 kali 0 kali 1. A1-nya sama dengan B1 min B2 kali 0 plus B2 kali 1. A2-nya itu sama dengan B2. Nah, dengan akhirnya didapatkan B0-nya sama dengan Fx0 dan B1-nya seperti yang digambar ini. B2-nya juga seperti ini. Tuh. Langsung lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah interpolasi kubik. Interpolasi derajat atau orde 3 memerlukan 4 titik. Yang tadi kan 3 titik, nah ini 4 titik. Nah, misalkan F3x sama dengan B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 kurang X min X1 plus B3 X min X0 X min X1 kurang X min X2. Dan dengan tentuan B0 nya Fx0, B1 nya seperti ini, B2 nya seperti ini, dan B3 nya pun ini. Itu dimasukkan ke persamaan tadi, B0, B1, B2, dan B3. Next ke ini yang jenis kedua, yaitu interpolasi Lagrange.
udah bukan lagi interpolasi berbeda Newton. Nah, ini dilakukan menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga interpolasi Newton. Rumusnya Fnx sama dengan sigma dari n I sama dengan 0 Li X dikali Fx1, dengan Lix nya itu sama dengan N J sama dengan 0, J kurang dari I, X min Xj, Xi min Xj, itu rumusnya. Nah, lanjut interpolasi ini. Nah, ini pendekatan order ke-1-nya. Dia ada yang pertama itu F1x, persamaan F1x sama dengan L0x Fx0 plus L1x Fx1. L0x sama dengan X dikurang X1 per X0 dikurang X1. Dan L1x nya X min X0, X1 min X0. Kebalikan dari 0 tadi. Nah, untuk F1x nya juga rumusnya sama dengan L0x dan Fx0 itu sama dengan L1x. Jadi kebalikannya, L0x sama dengan F1, yang L1 sama dengan F0. Ini yang pendekatan order ke-1. Yang ini pendekatan order kedua. Dengan persamaan F2x, L0x Fx0 tambah L1x Fx1 ditambah L2x Fx2. Dengan ketentuan L0x-nya seperti ini, I-nya sama dengan 0, N-nya sama dengan 2, J-nya tidak sama dengan I. Nah, L1x-nya persamaan seperti ini, L2x-nya juga. Nah, F2x-nya sama dengan persamaan L0. Nah, untuk Fx0-nya persamaannya sama dengan L1 dan Fx1 sama dengan L2 persamaannya, cuma beda di akhir, ini dikali Fx1 dikali Fx0 dan ini dikali Fx2. Lanjut, ini pendekatan orde ketiga. Nah, dengan persamaan F3x sama dengan L0x Fx0 plus L1x Fx1 plus L2x Fx2 plus L3x Fx3. Dengan ketentuan F2x-nya yaitu sama dengan X dikurang X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 min X2 dikali lagi X min X3 per X0 min X3 dikali Fx0 dan ditambah selanjutnya seperti ditambah ini. Udah lumayan panjang ya. Nah, ini seperti ini pendekatan. Nah, sekarang ada contoh soal dari interpolasi. Diketahui suatu nilai tabel distribusi student sebagai berikut. T5% itu sama dengan 2,015. T2,5% nya sama dengan 2,571. Berapa T4% nya? Nah, penyelesaiannya seperti ini. X0 itu sama dengan 5, Fx0 yang T5 tadi 2,015 dan X1 nya itu yang 2,5%, Fx1 nya 2,571 dan berapa X untuk 4, X4. X2 nya berapa dengan T4% itu. Lakukan pendekatan orde 1 memakai rumus ini. Dimasukin Fx0 nya, dimasukin Fx1, Fx0, X1, X0 nya sudah ada, dimasukin rumus, didapatkan pendekatan orde 1 nya sebesar 2,2374 2,237 kurang lebih segini. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari materi saya tentang matematika teknik 2 selama belajar di rumah dari materi-materi Ibu Rina. Mohon maaf jika banyak yang kurang, mohon maaf jika banyak yang salah, mohon maaf juga jika banyak yang kurang dimengerti. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa ditonton dengan baik. Mohon maaf lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukhlis Matin, undur diri.